Mengenal Stoikisme, filosofi hidup untuk mendapatkan kebahagiaan. Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan? Tentu saja, semua orang ingin merasakan kebahagiaan secara berkelanjutan dalam hidup mereka. Meskipun demikian, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan cara untuk mencapai kebahagiaan. Pembicaraan mengenai kebahagiaan seringkali terkait erat dengan fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita, seperti tanggapan dari orang lain. Dalam kenyataannya, banyak orang cenderung lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan daripada pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Hal ini dapat menyulitkan untuk mencapai kebahagiaan, karena kunci utama untuk menjalani kehidupan yang bahagia adalah dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, bukan sebaliknya. Untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, ada suatu ilmu yang mempertimbangkan hal ini, dan itu disebut Stoikisme, sebuah aliran dalam filsafat. Apa itu Stoikisme? Stoikisme adalah suatu aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno dan didirikan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Stoikisme dapat dianggap sebagai salah satu aliran filsafat pertama yang bersifat universal, karena sebagian besar filsuf sebelumnya cenderung memandang Yunani sebagai pusat peradaban tertinggi. Menurut filosofi Stoikisme, segala hal dalam kehidupan bersifat netral, tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Penilaian baik atau buruk terhadap suatu hal ditentukan oleh interpretasi kita terhadap hal tersebut. Filsuf Stoik meyakini bahwa kebahagiaan seharusnya tidak dikejar, melainkan fokus lebih pada pengurangan emosi negatif agar kita dapat lebih baik mengendalikan perilaku kita dalam menghadapi emosi tersebut. Konsep Stoikisme menyatakan bahwa untuk mencapai kehidupan yang bahagia, kita harus memahami beberapa prinsip. Pertama, kita perlu memiliki kemampuan untuk melihat diri sendiri dan orang lain secara objektif. Kedua, kita harus mencegah diri agar tidak dikuasai oleh keinginan untuk meraih kebahagiaan atau ketakutan akan rasa sakit dan penderitaan. Terakhir, kita perlu membuat perbedaan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Dari konsep ini, dapat dipahami bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, sehingga lebih baik fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Cara mengembangkan pola pikir Stoikisme. Agar dapat mengadopsi pola pikir Stoikisme, terdapat beberapa langkah yang dapat membantu Anda membentuk pola pikir tersebut. Berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan pola pikir Stoikisme. Pertama, membedakan antara yang bisa diubah dan yang tidak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Stoikisme, penting untuk memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol peristiwa di luar kendali kita dan hanya dapat mengendalikan hal-hal tertentu. Sebagai gantinya, fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda kontrol sekarang, dan luangkan waktu untuk bersyukur. Kedua, membiasakan diri menulis jurnal. Dengan membuat jurnal harian, Anda dapat melibatkan diri dalam refleksi terhadap pengalaman masa lalu, membantu diri Anda menjadi lebih baik, dan menciptakan kebahagiaan di masa depan. Isi jurnal Anda dengan pengalaman pribadi, kata-kata bijak, atau kutipan yang memberikan inspirasi. Ketiga, menyiapkan diri dan bersabar menghadapi tantangan. Kehidupan tidak selalu penuh kebahagiaan, dan pasti akan ada momen sulit di mana Anda mungkin merasa terpuruk atau terjatuh. Dalam konteks Stoikisme, penting untuk siap menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak akan selalu menyenangkan dan nyaman. Dalam ilmu Stoikisme, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi momen-momen sulit ini dan membiasakan diri untuk tetap kuat di tengah-tengah skenario terburuk yang mungkin terjadi. Keempat, setiap tantangan yang muncul sebagai pemicu kebahagiaan.
Menghadapi kehidupan akan terasa sulit jika kita hanya fokus pada kesulitan yang datang. Sebaliknya, daripada terus memikirkan aspek negatif, lebih baik kita arahkan perhatian pada hal-hal yang positif. Dalam konsep Stoikisme, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, sebaliknya, kita perlu aktif menciptakannya. Oleh karena itu, bijaksanalah untuk lebih sering memusatkan pikiran pada hal-hal yang membawa kebahagiaan. Kelima, kita semua hanya bagian kecil dari alam semesta. Inti dari filsafat Stoikisme sangat sederhana, yaitu menyadari bahwa kita semua hanyalah bagian kecil di dalam alam semesta ini. Begitu juga dengan masalah-masalah negatif yang mungkin kita hadapi, semuanya seukuran butiran kecil. Oleh karena itu, mengapa tidak mengubah pandangan terhadap hal-hal negatif tersebut menjadi sesuatu yang lebih positif yang dapat membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri? Demikianlah pembahasan mengenal Stoikisme, filosofi hidup untuk mendapatkan kebahagiaan. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.